Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya ABD Hamid, calon guru penggerak Angkatan 5. Saya bertugas di SDN 1 Jugelangan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah landasan pembentukan peradaban, yaitu peradaban bangsa. Kebudayaan tidak bisa diam saja atau statis. Kebudayaan haruslah dinamis, terus bergerak, mengikuti kodrat alam dan perkembangan zaman. Pendidikan juga wajib menjadi dinamis, artinya harus bisa menjawab segala tuntutan zaman. Perubahan itu adalah kekal dan harus terjadi. Kita yang menjawab tuntutan zaman. Kita wajib menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pertukaran kebudayaan bukan untuk menyamakan, namun untuk saling menguatkan identitas kebudayaan masing-masing. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi hal yang esensial dari semua kebudayaan, dari manapun kebudayaan tersebut berasal. Peserta didik juga memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada mereka. Kitalah yang harus bisa menjadi fasilitator bagi mereka untuk mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi. Tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya tertarik dengan kutipan beliau yang menyatakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya adalah mendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, salah satu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan pada anak ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana yang dimaksud dengan kodrat alam adalah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan peserta didik bertempat tinggal, di mana watak dan perilaku sudah terbentuk. Sedangkan kodrat zaman adalah menyesuaikan dengan zaman yang terus bergerak dan berubah. Yang menjadi tantangan yang ada pada saat ini adalah bagi kami para guru, yaitu menghadapi revolusi industri 4.0. Percepatan revolusi teknologi ini sangat menantang bagi kita sebagai seorang guru untuk melaksanakan transformasi pendidikan sebagai usaha kita untuk menjawab semua tantangan zaman. Merdeka belajar. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik yang baik adalah yang menjadi teladan bagi anak didiknya, lalu dapat mengarahkan dan menuntun dengan benar tanpa adanya paksaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.
agar mereka menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, serta tenaganya. Dan dengan pendidikan pula, mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, sehingga bisa mengangkat derajat bangsanya. Pandangan beliau tentang peran guru yang baik atau ideal sangat tercermin dari semboyan-semboyan yang telah ia canangkan. Misalnya, Ingarso Sungtolodo apabila di depan memberi contoh, Ingmatyo Mangun Karso apabila di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani apabila di belakang memberikan dorongan. Yang terakhir adalah momong, among, atau ngemong, yang memiliki arti supaya para guru dapat mendidik anak muridnya dengan cara mengasuh dan memberi nilai-nilai yang positif dalam kehidupan mereka. Tidak mengasuh dengan cara dipaksakan, melainkan dengan memperhatikan dan menuntun atau mengarahkan agar anak didik bebas untuk mengembangkan potensi dirinya. Agar anak didik dapat merdeka batinnya, pikirannya, dan juga tenaganya. Dalam diri saya, pembelajar atau guru merasa masih banyak hal yang perlu dipelajari untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran sehari-hari. Dan jika menempatkan diri saya sebagai pelajar atau siswa, kami ingin menempatkan kemerdekaan untuk menjadi diri saya sendiri tanpa adanya paksaan dan target yang harus saya selesaikan. Target yang sudah ditentukan dan secara sentralisasi. Jadi, ada 3 hal penting pada konsep merdeka belajar. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen dengan apa yang menjadi tujuan bersama. Kedua, mandiri. Melakukan apa yang telah menjadi pilihan. Ketiga, refleksi. Melaksanakan refleksi atau pencerminan atau introspeksi diri terhadap proses dan hasil belajar. Untuk mewujudkan hal ini semua, maka kita juga membutuhkan pembelajar atau guru yang merdeka pula. Lalu, apa esensi dari merdeka belajar? Merdeka belajar bermakna berkreasi, berinovasi, bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Merdeka belajar membutuhkan penanaman budi pekerti peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Lalu apa peran guru sebagai pembelajar? Apa peran guru? Yaitu menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya. Guru bagaikan seorang petani yang sedang menyemai bibit padi dan bibit jagung. Tentunya petani akan memberikan segala kebutuhannya sesuai dengan kodrat dan alamnya. Tidak mungkin seorang petani berharap tanaman padi menjadi tanaman jagung. Begitu sebaliknya, tanaman jagung tumbuh menjadi tanaman padi.
Jadi seorang petani tugasnya hanya menuntun kembangnya tanaman padi dan tanaman jagung sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Begitu pula seorang guru kepada anak didiknya. Kita hanya menuntun dan mengarahkan peserta didik kita sesuai dengan bakat dan minatnya serta kebutuhannya. Ada beberapa contoh nyata yang tanpa saya sadari bahwa saya sedang belajar apa itu merdeka belajar di sekolah saya, yaitu SDN 1 Juglangan. Seperti pembiasaan melaksanakan upacara bendera, senyum, sapa, sopan, santun, dan juga menampilkan bakat minat peserta didik dan memfasilitasinya dengan mengikut sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan kompetisi baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten bahkan tingkat provinsi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Semoga apa yang telah saya perbuat akan lebih saya tingkatkan lagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Demikianlah refleksi singkat saya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan refleksi ini akan menambah pemahaman saya tentang merdeka belajar. Salam merdeka belajar, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.